Jadi seperti yang kita rencanakan ya memang untuk Geotrans kelas ini kan nggak ada sih, masih kita ganti dengan diskusi mandiri. Ya, kita mulai dari soal pertama. Ketahui titik O 0,0, theta 60 derajat, B itu min 4,0 dan T itu 2Y tambah X sama dengan 2. Yang satunya tuliskan rumus RO theta. Kemudian jika T aksen sama dengan RO theta T, tentukan T aksen dan jelaskan apakah sudut antara T dan T aksen itu 60 derajat. Yang pertama kita tentukan dulu rumusnya nih, RO 60 derajat. Karena pusatnya di 0,0, itu memang pusat paling enak, 0,0 itu. Karena kita bisa langsung bentuknya kayak gini. Ya ini matriksnya kita sesuaikan. Oh 60 derajat. Ini kan cos theta min sin theta cos theta. Ini cos 60 derajat, ini juga cos 60 derajat. Ini min sin 60 derajat, ini sin 60 derajat. XY. Nah, kalau inverse-nya tinggal kita balik saja nanti. Ya memang karena namanya cos itu kan dia fungsi genap ya. Jadi ketika cos theta sama cos min theta sama. Nah, ini yang mungkin berbeda dengan untuk yang sin. Karena sin itu fungsi ganjil. Jadi kalau min sin min 60 berarti sama saja sin 60. Nah ini yang sin min 60 itu sama dengan min sin 60 derajat. Jadi di situ memang berbeda untuk sinus dan kosinus. Memang untuk inverse dari rotasi itu kan ya rotasi dengan pusat yang sama, sudutnya itu berlawanan arah dari arah semula. Itu inverse-nya. Nah sekarang kita kenakan pada T. Jadi kita pertama tulis X dan Y itu dalam bentuk inverse-nya. Ini ya. Ini X gitu ya. Terus ini 2 Y ya. Y itu ini. Terus ini yang ini tuh X ya, 2Y tambah X kurang 2 sama dengan 0. Supaya kita kelompokkan yang sesama X aksen ini sesama Y aksen. Nah, jadi T aksen itu kita tinggal hilangkan aksennya. Oh ini persamaan untuk T aksen. Kita tentukan sudut antara T dan T aksen. Kemudian untuk gradien T ya itu min setengah ya, bentuk ini kita bisa lihat sendiri ya, di gradiennya min setengah ya. Nah sedangkan gradien untuk T aksen itu nah ini di min terus koefisien X dibagi koefisiennya Y. Ini kalau diuraikan kita memperoleh bentuk 5/3 kurang 8. Kalau bentuk pembagiannya diuraikan, kita hitung tannya ya, tangennya itu kita menentukan tan sudut antara dua garis itu kan 1, kan rumusnya itu kan M1 kurang M2 dibagi 1 tambah M1 kali M2. Di tangennya T aksen dikurangi tangennya T ya, dibagi 1 tambah tan T kali tan T aksen. Oke. Nah bentuk ini kan bisa kita uraikan ya masing-masing ya. Ini jadi 5/3 kali ini, terus ini 5 kali ini. Bisa kita coret. Ini 5 juga dicoret, ini kan tinggal sisa akar 3-nya saja. Nah sudut antara T dan T aksen itu berarti kan tan inverse dari akar 3 itu 60 derajat. Nah jadi memang sudut antara T dan T aksen itu 60 derajat. Oke.
1A. Ada pertanyaan untuk 1A? Oke ya, sebenarnya tidak ada. Lanjut ke 1B. Ya. Aman ya? Oke, aman. 1B. Jika alfa sama dengan 90 derajat, maka apakah ada titik C sehingga berlaku RB alfa komposisi RO theta sama dengan RC theta plus alfa. Jika ada, tentukan koordinat titik C. Jika tidak ada, berikan penjelasan. Oke. Coba kita tentukan rumusnya dulu ya. RB alfa. Dan di sini B itu min 4,0. Di rumusnya kita coba apa? Untuk tentukan bayangannya itu. Nah, ini matriks untuk rotasi 90 derajat dikalikan, nah ini pusatnya ini ya min 4,0, jadi ini X tambah 4 ini sebenarnya Y kurang 0 tapi tulis Y gitu saja. Ditambah, nah ini min 4,0 pusatnya. Jadi emang rotasi yang pusatnya bukan di O itu ya, rumusnya begini. Terus kita ternyata juga bisa menuliskan dalam bentuk ini ya. Jadi kita bikin ini memang disatukan gitu ya. Jadi ini cuma X, Y, nah ini ya kita agak ubah sesuai. Terus coba kita komposisikan RB alfa dengan RO theta. Coba kita tuh ini apa? X double aksen, Y double aksen sama dengan ini ya. Jadi RB alfa itu dikenakan kepada X aksen, Y aksen. Yang mana X aksen Y aksen itu ya ini. Ini X aksen Y aksen. Terus yang sisanya tetap ya masih bentuk ini. Kita mendapati kalau ini kita kalikan dengan ini kan dia jadi matriks ini. Ya, perkalian matriks lah ya pada umumnya. X Y tambah min 4,4. Harus kita mencari titik C ya. Yang mana C ini sebagai pusat baru. Memang komposisi dari dua rotasi itu menghasilkan rotasi dengan pusat baru. Selagi memang jumlah sudut itu bukan 0 ya. Kalau jumlahnya itu 0 itu jadi geseran. Ini kan 90 tambah 60 berarti nanti 150 derajat. Dia nggak 0 ya, berarti jadi rotasi. Oke. Nah, misalkan pusatnya itu C ya. Karena dia pusatnya dia titik tetap ya. Memang titik tetap dari rotasi itu pusatnya. Karena dia titik tetap berarti kita bisa saja menuliskan apa? Ini ya AB sama dengan hasil komposisi ini yang dikenakan pada AB. Oke. Terus kita agar bisa mengoperasikannya kita kalikan ini ya matriks identitas di sini. Yang mana matriks identitasnya menghasilkan transformasi identitas nantinya. Oke ya. Terus kita bisa apa itu memindah ruas ya nanti dengan 1 dikurangi ini jadi ini 1 plus setengah akar 3 atau 0 dikurangi setengah jadi setengah, juga itu 0 kurangi setengah min setengah, ini 1 tambah setengah akar 3 habis sama dengan min 4,4.
Oke, udah kita taruh di kiri ya ini. Nanti mungkin cara untuk menyelesaikannya ini kan sebenarnya bentuk apa sih? SPL dua variabel ya. Kita bentuk ini. Nanti kita bisa pakai OBE atau pakai eliminasi substitusi juga bisa. Atau kalau pakai inverse matrix juga bisa. Jadi bisa berbagai cara memang untuk menyelesaikan SPL ini. Kita memperoleh A sama B. Dilakukan OBE ya, nanti akhirnya kan yang ini jadi identitas ya, dan yang ini nah min 6 tambah 2 akar 3 terus min 2 tambah 2 akar 3. Nah, jadi koordinat C adalah 2 akar 3 kurang 6, 2 akar 3 kurang 2. Untuk 1B ada pertanyaan. Itu Mas, coba balik Yang mana? yang slide tadi pertama. Slide sebelumnya ini. Sebelumnya itu. Nah, itu kenapa bisa misal C A, B gitu Mas? Terus 1001 dikali A B gitu Mas. Ya, oke ya. Jadi kalau di soalnya kan kita diberikan C itu sebagai pusat dari rotasi. Nah, pusat rotasi kan dia titik tetap ya. Nah, titik tetap berarti bayangannya sama dengan dirinya sendiri. Jadi ini sebenarnya koordinat C ya. Terus ini adalah apa? Bentuk tadi hasil komposisi ini kita kenakan pada C. Jadi SG-nya kita ganti dengan AB. Kita kenakan. Terus kalau bentuknya cuma gini belum ada matriks identitas di sini, itu kan nanti kita belum mudah dioperasikan gitu. Jadi kita kasih matriks di sini agar mudah dioperasikan. Namanya identitas kan kita kalikan ya agak ngaruh gitu kan. Tetap bentuknya AB hasil kalinya. Nah, ketika ada bentuknya matriks, ini ada matriksnya, kita bisa itu tadi kan main pindah ruas ya kan. Ini jadi matriks ini kita kurangi dengan matriks ini. Karena emang dua-duanya sama-sama dikalikan dengan AB. Kita bisa kumpulkan di kiri. Nah, baru yang kanan itu cuma tinggal ini. Gitu. Mana? Apakah cukup menjawab? Sudah Mas. Sudah ya. Ada lagi. Ya, Shiva. Ada apa? Oh, cuma salah on mic doang, gak apa. Oke, lanjut ya ke nomor 2. Diketahui titik P 2,4, B itu P, Q, dan G 2,3 ditambah 2 sama dengan 0. Jika B aksen sama dengan DPKB sama dengan ini ya, maka tentukan K dan tentukan DPKG. Oke, di B aksen itu DPKB. Karena B aksen itu ini, terus B-nya ini, di B aksen itu hasil transformasi apa ketika dilatasi dengan pusat P dan faktor K dikenakan pada B itu hasilnya B aksen. Di B aksen itu di PKB, nah ini 2,4 tambah K kali P kurang 2 kita tambah 4. Nah, jadi memang untuk menyatakan rumus dilatasi itu nanti bisa saya dilatasi ya. Pusatnya tuh titik yang koordinatnya tuh A, B, faktornya K, kita bisa menyatakan sebagai X aksen di aksennya itu nanti bisa kita tulis A, B ditambah K kali X kurang A, Y kurang B
bisa juga kita tulis sebagai tuh K kali X, Y ditambah 1 kurang K kali A, B. Oke, sebentar ya, ini kayak kalau nggak ditulis kayak pada bayangin gimana nanti tulisnya. Oke, nah, tulis dulu lah. Gini ya, dilatasi dengan pusat A, B itu kan gini. Kita bisa menuliskannya itu X aksen Y aksen itu sama dengan A, B tambah K kali X kurang A, Y kurang B. Nah, kita juga boleh menyatakannya sebagai apa? K kali XY ini ditambah 1 kurang K kali A, B. Nah, kalau bentuk ini diuraikan, itu nanti sama kok ya, dua bentuk ini kalau kita uraikan. Jadi kita boleh aja pakai kayak gini ya. Boleh juga mau kalau pakai yang bentuk yang ini juga bisa. Ya, memang sebenarnya soalnya udah tak coba sebelum materi dibahas, jadi udah tak cobain pakai cara yang ini, pakai bentuk ini. Ya nggak apa-apa. Ternyata yang di materi dilatasi emang pakainya rumus yang ini ya. Sebenarnya kedua bentuk ini sama aja kalau diuraikan. Nah, jadi kalau kita perhatikan kan ini 3P kurang 4 ya, ini 3P kurang 4. Terus kalau yang ini 2 ditambah K kali P kurang 2. Nah, ini 2 tambah K kali P kurang 2. Sebenarnya 2 nya kita pindahin ke kiri, dia jadi 3P kurang 6 sama dengan K kali P kurang 2. Ini bisa kita faktorkan menjadi 3 kali P kurang 2 ya. Sama dengan K kali P kurang 2. Oke, kita coret ya P kurang 2-nya. Di K sama dengan 3. Yang sebenarnya kita agak gimana gitu ya. Maksud ini P kurang 2 kita coret. Takutnya sebenarnya kalau misalnya P-nya tuh 2, dan P kurang 2 jadi 0 ya. Mungkin biar aman kita cek lagi yang satunya. Bahkan K-nya juga 3 ketika yang satunya kita coba. Kita cek. 3Pi tambah 8. 3Pi tambah 8 itu sama dengan min 4 ditambah K kali Pi tambah 4 ya. Oke. Kalau dia emang bener harusnya K-nya sama, itu emang biar aman gitu gak sih. Kita tadi takut sebenarnya kalau P kurang 2 ini 0, kan kita nyoret 0, dia jadi dilarang gitu kan ya, pembagian dengan 0 itu. Oke. Ini kita pindah ke kiri, 4-nya jadi 3Pi tambah 12 sama dengan K kali Pi tambah 4. Nah, ini kita juga bisa faktorkan. Kalau kayak beneran 3 harusnya ini 3 juga ketemunya nanti. Oke, kita lihat ya. 3 kali Pi tambah 4. Sama dengan K kali Pi tambah 4. Sehingga K-nya juga 3. Ternyata memang ketika kita cari K itu keduanya sama ya. Mau pakai yang P sama, yang Q juga sama, sama-sama 3 gitu. Jadi memang beneran 3. Oke.
karena memang setidaknya ya kita harapannya itu antara P kurang 2 atau Q kurang Q tambah 4 ini kita coret memang itu tadi. Kita sebenarnya takut awalnya apa K-nya berbeda, ternyata kita coba coret ya sama gitu. Berarti K-nya memang beneran 3. Oke. Kita kenakan coba ya DPK itu pada sembarang XY. Ini kan jadinya ini ya X aksen, Y aksen itu sama dengan pusatnya ini titik P 2,4 ditambah 3 kali ini X kurang 2 Y tambah 4 kemudian 3X kurang 4 3Y tambah 8. Nah kita coba inverse-nya, kita tentukan inverse. Kita inverse-kan itu nanti X itu sama dengan X aksen tambah 4 per 3 Y aksen kurang 8 tambah per 3. Nah ini kalau inverse harusnya udah pada bisa lah ya. Ini kan tinggal ya di apa kemudian 3X sama dengan X aksen tambah 4 terus X nya ya berarti ya X aksen tambah 4 bagi 3. Tinggal kita tukar-tukar aja nanti ketemu bentuk inverse nya ini. Terus G tinggal kita ganti X nya dengan ini, Y nya dengan ini. Jadi kita peroleh kan ini ya G itu 2X aksen kurang 3Y aksen tambah 38 sama dengan 0. Jadi 3 aksen tinggal aksennya kita hilangin. Jadi 2X kurang 3Y tambah 38 sama dengan 0. Oke, udah ketemu. Nomor 2 ada pertanyaan. Oke, tidak ada ya sepertinya. Oke, belum. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini untuk sebarang titik P dan Q, buktikan bahwa jika HK sama dengan 1, jika H kali K sama dengan 1, maka DPK komposisi DQH menjadi geseran. Ya pastinya kita tuh suruh membuktikan ya kalau ada komposisi dari dua dilatasi di mana hasil kali faktornya itu 1 menghasilkan geseran. Oke, kita misalkan dulu ya. P itu A, B, Q itu C, D. Terus kita masukkan ke rumus dilatasi ya sekarang. Tentukan DQH itu, oh ini hasilnya DQH. Terus coba kita kenakan DPK kepada DQH. Kita kenakan sesuai rumus dilatasi. Nanti kita perlu bentuk ini ya, sepanjang ini. Nah kan H kali K itu sama dengan 1. Jadi yang ada bentuk HK tinggal kita ganti dengan, kita hilangkan HK-nya, oke. Ini ada HK berarti plus X doang ya. Ini juga HK berarti kurang C. Ada HK di sini. Plus Y saja. Ini juga HKD jadi D saja. Terus kita bisa apa itu nyatakannya sebagai penjumlahan ya, kita yang di sini cuma X, Y terus sisanya yang ini. Nah jangan lupa mungkin waktu diskusi mandiri UTS kemarin kita sempat lupa ini. Nah ini loh, ini penting makanya di sini karena A, B, C, D, H dan K itu bilangan real ya kan ya, sama itu. Dan karena operasi penjumlahan, pengurangan dan perkalian itu bersifat tertutup di bilangan real, di sini nggak ada pembagian kan ya, aman ya. Sehingga berarti kan bentuk ini ya, bentuk yang di belakang ini merupakan vektor di R2 karena merupakan apa? Pasangan terurut dari dua bilangan real. Jadi kan vektor di R2.
Kalau kita melihatnya bentuknya semacam ini kan berarti ini rumus geseran gitu. Karena ini kan X-Y ditambah vektor geser. Untuk 3A ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Lanjut ke 3B. 3B ini jika H sama dengan 2, nah kita kan menggunakan yang dari 3A tadi ya. Kalau H nya 2 berarti K itu setengah. Memang HK kan sama dengan 1. Titik P, titik Q cuma dipenuhi ini DPK komposisi DPH itu SMN. Kita tentukan rumus geseran ini SMN ya. Jadi gini, yang pertama kita kenakan dilatasi dengan pusat Q dengan faktor H itu terhadap sembarang XY. Ini kita perolehkan X aksen Y aksennya tuh ini. Terus kita kenakan dilatasi dengan pusat P dan faktor K terhadap hasil ini tadi. Terhadap apa? Aksen Y aksen. Oke, pusatnya ini P terus ini faktornya setengah ya. Ini masih bentuk aksen Y aksen. Dan nanti kita ganti ya dengan ini, terus hari kita peroleh 2,1 tambah setengah kali 2 tambah 4 2Y bentuknya menjadi X tambah 4, Y tambah 1. Nah kita bisa tulis ini X, Y tambah 4,1 ya, bentuk dalam penjumlahan vektor gitu. Oke, ketemu. Nomor 3B ada pertanyaan. Jadi 3B itu kayak contoh kasus khusus dari 3A yang lebih umum. Oke, nggak ada juga sepertinya ya. Nah, terakhir nomor 4. Nomor 4 ini kan untuk sebarang titik A, B, C, dan alfa kan selalu ditemukan titik P sedemikian sehingga RC alfa komposisi SBA kemudian RP alfa. Jadi seperti kita suruh buktikan apa bahwa komposisi dari rotasi dengan geseran itu menghasilkan rotasi dengan pusat baru. Oke, kita sekarang coba mengkonstruksi ya di sini. Nanti memang baik rotasi maupun geseran ini kita nyatakan sebagai komposisi dari dua pencerminan, terus kita buat yang di tengah itu menghilang. Coba kita konstruksi ya. Kita misalkan garis R itu sejajar dengan S, jarak 2 itu setengah vektor B, setengah norm dari vektor BA. Nah, di SBA itu kan MS komposisi MR kayak gini. Ini SBA ya. Terus misalkan garis S dan T itu berpotongan di C, terus sudut antara kedua itu setengah alfa, berarti kan apa? R ya rotasi dengan pusat C dan sudut alfa sama dengan MTMS. Itu kan karena kita udah tahu bahwa komposisi dari dua pencerminan yang berpotongan itu menghasilkan rotasi. Sekarang coba kita komposisikan. Nah ini ya, MT, MS, MS, MR. Yang di tengah kan MS ketemu MS ya, karena memang pencerminan itu involusi. Dan kuadrat dari MS itu dia jadi identitas. Jadi saya tinggal ini, MT, MR. Nah kan R itu sejajar dengan S ya. Terus sudut antara R, sudut antara S dan T itu setengah alfa. Berarti kan R dan T sebetulnya juga setengah alfa gitu ya.
Nah, misal kedua itu berpotongan di P gitu ya. Antara apa R dan T itu berpotongan di P, berarti kan nanti MTMR itu sama dengan RP alfa. Jadi, nah ini untuk setiap A, B, C dan untuk setiap alfa terdapat P sehingga RC alfa kali SBA sama dengan RP alfa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk yang pembuktian ini. Oke, nggak ada. Lanjut ke penggunaannya ya. Ini kemudian jika diketahui A itu 0,2, B itu 6,2, C itu 4,6, serta alfa 60 derajat, maka tentukan koordinat titik P sehingga yang memenuhi tadi. Oke. Kita buat dulu vektor BA. Di koordinat titik B. Oh, BA itu berarti A dikurangi B ya. Jadi min 6,0. Jadi normnya itu 6. Terus untuk gradiennya itu kan ini ya 0 bagi min 6 kan 0. Gradiennya 0 ini berarti BA itu dengan sumbu X. Oke. Kita misalkan ya R itu garisnya X sama dengan 7. Garis S itu dia sejajar dengan R. Jarak setengah BA sama 3. Nah ini, jadi kita buat dua garis sejajar nih ya, S sama R. Nanti kan komposisinya kan kalau dua garis sejajar kita komposisi percerminannya dia menjadi geseran, dimana memang vektor geseran itu tegak lurus dengan kedua garis dan nanti jarak antara kedua garis itu setengah dari norm vektor geseran. Nah, kalau urutannya kan dia R dulu baru S, berarti arahnya memang dari R ke S. Sehingga di sini berarti S itu di sebelah kirinya R. Jaraknya 3, kirinya R berarti 4 ya. Jadi memang R dan S ini keduanya memang tegak lurus dengan BA. Terus jarak antar keduanya itu 3. Ini kan 7 sama 4 jaraknya 3 gitu ya. Terus ini jadi sejajar sumbu Y. Yang mana kalau yang tadi kan BA sejajar sumbu X. Tegak lurus. Oke. Nah, di sini terus kita misalkan ya, garis S dan T itu berpotongan di C. C itu 4,6. Serta sudut antara keduanya itu setengah kali 60 derajatnya. Kan alfanya 60 derajat. Ini 30 derajat gitu. Sehingga nanti dipenuhi apa? RC, alfa itu sebenarnya MTMS. Nah, terus arah sudutnya kita lihat dari dia S dulu ya, S dulu baru T. Sudutnya itu dia mulai dari S ke T 30 derajat. Nah, dikarenakan S itu sejajar sumbu Y, dengan sudut dari sumbu X positif ke T adalah, nah, di S nya sejajar sumbu Y, S itu gak lurus dengan sumbu X, berarti 90 derajat ya, sementara sumbu X dengan garis S. Terus S dengan T itu 30 derajat kita tambahkan 120 derajat. Sudut antara sumbu X dan garis T itu 120 derajat. Nah, gradiennya berarti kan tangennya ini ya, yaitu min akar 3. Kita buat garis T
melalui C ya. Dengan gradiennya itu min akar 3. Oke, dia melalui C. C itu berarti ini ya. Berarti Y kurang 6 sama dengan min akar 3 kali X kurang 4. Nah, titik P itu kan dia perpotongan dari R dan T ya. Nah, R itu tadi kita udah ketemu X sama dengan 7. Ya masukin aja ke garis T. Ini Y kurang 6 sama dengan min akar 3 kali 7 kurang 4. Y-nya itu 6 kurang 3 akar 3. Oke, tadi X-nya 7, Y-nya ini 6 kurang 3 akar 3, berarti koordinat titik P adalah 7,6 kurang 3 akar 3. Oke. Ini ada pertanyaan untuk nomor 4. Kalau tidak ada. Kalau tidak ada, stop record dulu ya. Agar tidak terlalu panjang durasi video. Recording stop.